Aku diundang oleh anakku, Joko, untuk tidak hadir di pernikahan pantainya karena calon istrinya, Ayu, merasa tidak nyaman jika aku ada di sana. Setelah menutup telepon, aku menuangkan segelas kopi dan mulai merencanakan video pernikahan paling viral tahun ini. Jika kalian menonton ini, tolong berlangganan, subscribe dan beritahu aku kalian menonton dari mana. Biar aku jelaskan dari awal bagaimana aku, Siti Williams, seorang pensiunan kepala sekolah berusia 62 tahun, bisa menjadi mertua yang paling dibicarakan di media sosial hanya dalam waktu 3 hari. Semua berawal pada Selasa pagi ketika teleponku berdering. "Bu, kita perlu bicara," kata Joko, menggunakan nada yang ia kuasai sejak kecil setiap kali ia akan mengecewakanku. "Ada apa, Nak?" tanyaku. Ayu dan aku sedang membicarakan pernikahan. Dan dia sangat stres tentang segalanya harus sempurna. Ibu tahu bagaimana pengantin wanita itu. Aku tahu kemana arah pembicaraan ini, tapi aku membiarkannya menggali kuburannya sendiri. Terus, masalahnya, dia tidak merasa nyaman ibu ada di sana. Dia pikir kehadiran ibu mungkin akan membuat suasana menjadi canggung. 27 tahun aku membesarkan anak ini sendirian setelah ayahnya memutuskan bahwa menjadi ayah bukanlah panggilannya. Aku bekerja double shift untuk membayar kuliahnya, mobilnya, hingga uang muka apartemennya. Aku menahan diri selama 2 tahun terhadap komentar pasif-agresif Ayu tentang pendapatku yang dianggap kuno dan masakanku yang tradisional. "Aku mengerti," kataku dengan tenang, meskipun tanganku mencengkram erat telepon. "Dan kamu setuju dengan keputusan ini?" "Bu, tolong jangan membuat ini lebih sulit. Ini hanya 1 hari saja. Kita akan makan malam enak setelah mereka kembali dari bulan madu." "Tentu saja," jawabku. Aku benar-benar mengerti. Kelegaan dalam suaranya terdengar jelas. "Sungguh? Terima kasih, Bu. Aku tahu ibu akan bersikap bijaksana tentang ini." Setelah menutup telepon, aku duduk di dapurku menatap undangan pernikahan yang tertempel di kulkas. Tulisan yang elegan itu mengumumkan bahwa Ayu Thompson dan Joko Williams akan bertukar janji di resor Pantai Mentari Sabtu ini. Undangan yang sama yang kubantu Joko alamatkan karena Ayu mengklaim karpal tunelnya kambuh. Aku melepas undangan itu, merobeknya menjadi 2, dan membuangnya ke tempat sampah. Kemudian aku membuka laptopku dan mulai mencari. Ada satu hal yang calon menantuku yang manis ini tidak ketahui tentangku. Aku mungkin sudah 62 tahun, tetapi aku sudah lebih lama di media sosial daripada dia. Aku mengajar di sekolah menengah selama 30 tahun, yang berarti aku sudah berurusan dengan remaja manja dan drama mereka selama puluhan tahun. Ayu Thompson Williams akan segera belajar bahwa anjing tua ini tahu beberapa trik yang belum pernah dilihatnya. Tapi pertama, aku harus menelepon. Aku menelepon adikku, Rina, tepat pukul 8 pagi keesokan harinya. Rina selalu menjadi sosok yang lebih berani dalam keluarga. Orang yang selalu menyukai rencana nakal. "Mbak Siti, ada apa? Kamu tidak pernah menelepon sepagi ini kecuali ada yang meninggal." "Tidak meninggal. Hanya dibuang." Joko tidak mengundangku ke pernikahannya. Dia melakukan apa? Anak nakal itu. "Setelah semua yang kamu lakukan untuknya?" Aku menceritakan seluruh kisahnya sementara dia mengeluarkan suara-suara kemarahan yang sesuai. Rina 2 tahun lebih muda dariku, tetapi semangatnya seperti 20 tahun lebih muda, yang membuatnya sempurna untuk apa yang ada di pikiranku. "Jadi, apa rencananya?" tanyanya saat aku selesai. "Karena aku tahu kamu punya satu suara itu. Kamu punya suara menghitung yang kamu gunakan ketika si anak Patterson mencoba menyontek ujiannya. Aku perlu kamu melakukan sedikit pengintaian untukku." Ayu Thompson, usia 28, bekerja di pemasaran surya di pusat kota. Aku perlu tahu segalanya tentang rutinitas hariannya. "Siti Elizabeth Williams, apa yang kamu rencanakan?" "Tidak ada yang melanggar hukum, hanya pengumpulan informasi." "Ada jeda. Ini tentang lebih dari sekadar pernikahan, kan?" Dia benar. Selama 2 tahun, aku telah melihat Ayu secara sistematis mengisolasi Joko dari keluarga dan teman-temannya. Dia meyakinkannya bahwa aku terlalu kritis, dan teman-teman kuliahnya tidak dewasa. Setiap hari libur menjadi negosiasi di mana kenyamanan Ayu didahulukan.
Setiap makan malam keluarga termasuk sindiran halus tentang masakanku, rumahku, pilihan hidupku. Aku tetap diam karena tidak ingin kehilangan anakku. Rupanya, aku toh sudah kehilangannya. Rina, apa yang akan kamu katakan jika aku bilang aku punya video yang mungkin menarik minat para tamu pernikahan? Aku akan bilang, ceritakan lebih banyak. Sabtu pagi, aku sedang minum kopi di kopi senja di pusat kota. Kalian tahu, yang punya tempat duduk di luar. Aku sedang asyik sendiri ketika aku melihat Ayu bertemu seseorang. Seorang pria jangkung dengan rambut gelap, bukan Joko. Oh, Siti, tolong jangan bilang kamu. Aku tidak merencanakannya. Tetapi ketika aku melihat dia hampir memanjat ke pangkuan orang asing ini di siang hari bolong 2 hari sebelum pernikahannya. Yah, aku pikir seseorang harus mendokumentasikannya. Sejujurnya, aku sudah membuntuti Ayu selama 3 hari. Ada sesuatu tentang kepercayaan dirinya yang sombong ketika dia menjawab telepon Joko malam itu membuatku merasa tidak nyaman. Ayu terlalu yakin pada dirinya sendiri. Terlalu yakin dia telah menang. Aku sudah belajar sejak lama bahwa orang yang menyembunyikan sesuatu biasanya akan mengungkapkannya ketika mereka berpikir tidak ada yang melihat. Kamu merekam Nia. 47 menit Ayu Thompson bersikap sangat akrab dengan seseorang yang jelas-jelas bukan anakku. Rina tertawa. Sebuah suara yang mengingatkanku mengapa kami selalu membuat masalah bersama saat remaja. Apa yang harus aku lakukan? Temui aku di pusat perbelanjaan besok. Kita akan berbelanja hadiah pernikahan yang sempurna. Kamis pagi, Rina dan aku bertemu di pusat perbelanjaan Riverside seperti dua ibu rumah tangga yang merencanakan pesta kebun alih-alih apa yang bisa disebut dengan murah hati sebagai balas dendam strategis. Jadi, apa cerita penyamaran kita? Tanya Rina saat kami berjalan melewati air mancur tempat para remaja bersuah foto. Kita tidak memata-matai. Kita berbelanja hadiah pernikahan. Hadiah pernikahan yang sangat bijaksana dan dipersonalisasi. Kami telah melewati pemasaran Surya pagi itu, memastikan jadwal Ayu. Dia pergi makan siang tepat pukul 12.15 siang dan kembali pukul 1.30 siang setiap hari, menurut resepsionis. Rina berhasil mempesona dengan cerita tentang ingin mengejutkan Ayu dengan bunga. Pria dari video cafe itu adalah Arman Peterson, yang ku tahu dari melakukan apa yang akan dilakukan orang yang berakal sehat. Aku membuntuti mereka. Arman memiliki studio kebugaran 3 blok dari kantor Ayu, dan sudah menikah, menurut Instagramnya. 2 anak, istri bernama Rini, yang setiap hari memposting kutipan inspiratif dan foto keluarga. Ini mulai rumit, kata Rina, saat kami duduk di seberang gym. Ini akan menjadi sederhana. Lihat, Ayu muncul dari gym pukul 2.45 siang. Mengenakan pakaian olahraga yang harganya lebih mahal dari tagihan listrik bulananku. Rambutnya tertata sempurna, meskipun konon baru saja selesai berolahraga. Dia memeriksa ponselnya, melihat sekeliling dengan hati-hati, lalu berjalan ke SUV hitam yang diparkir di gang. Arman muncul 5 menit kemudian, dengan santai, dan masuk ke kursi penumpang. Mereka bahkan tidak berusaha untuk bersikap hati-hati. Gumam Rina. Aku mengangkat ponselku dan mulai merekam lagi. Mengapa mereka harus hati-hati? Siapa yang akan memberitahu? Ayu yakin semua orang bahwa aku wanita tua yang pahit yang iri pada kebahagiaannya. Joko tidak akan pernah percaya hal negatif apapun tentang tunangannya yang berharga. SUV itu keluar dari gang dan melaju menuju distrik perumahan. Aku sudah memetakan rute ini kemarin. Mereka pergi ke sebuah kompleks apartemen kecil di Jalan Anggrek, Unit 214, tempat Arman tampaknya menyimpan tempat tinggal kedua yang tidak diketahui istrinya. Kita membuntuti mereka? Kita sedang melakukan perjalanan indah. Jika kita kebetulan melihat sesuatu yang menarik, yah, itu hanya waktu yang beruntung. 20 menit kemudian, kami duduk di mobilku menonton Ayu dan Arman menghilang ke dalam gedung apartemen. Aku mencatat waktunya. Pukul 3.17 sore. Mereka sudah melakukan ini selama berminggu-minggu. Menurut pengamatanku, setiap Selasa dan Kamis seperti jam. Siti, apa yang akan kamu lakukan dengan semua ini? Aku menatap adikku, mengingat bagaimana dia memegang tanganku ketika ayah Joko pergi, melalui setiap drama sekolah dan pertandingan bisbol, ketika aku adalah satu-satunya orang tua yang bersorak.
Rina ada di sana untuk setiap tonggak sejarah, setiap krisis, setiap momen penting. Sekarang anakku akan menikahi seseorang yang berpikir aku tidak layak untuk disertakan dalam pernikahannya. Aku akan memberi mereka persis apa yang pantas mereka dapatkan. Video pernikahan yang tidak akan pernah mereka lupakan. Jumat malam, aku duduk di kantor rumahku mengedit rekaman video seperti seorang pembuat film yang bersiap untuk Oscar. Teknologi mungkin berubah, tetapi keterampilan yang kupelajari saat membuat presentasi akhir tahun untuk dewan sekolah berpindah dengan indah untuk membuat apa yang sekarang aku sebut hadiah pernikahanku. Bel pintu berdering pukul 7 malam. Joko berdiri di teras rumahku memegang sebotol anggur dan mengenakan ekspresi bersalah. Bu, bisakah kita bicara? Aku membiarkannya masuk, memperhatikan bagaimana dia menghindari kontak mata dan langsung menuju dapur tempat kami mengadakan setiap percakapan serius dalam hidupnya. Aku membawakan anggur favorit ibu, katanya, meletakkan botol itu di meja dapur. Anggur suap. Ini pasti serius. Dia punya rasa malu untuk terlihat sungkan. Aku tahu kemarin sulit. Ayu merasa sangat tidak enak tentang bagaimana semuanya berjalan. Aku yakin dia merasakannya. Masalahnya, keluarganya sangat formal. Mereka punya tradisi tentang pesta pernikahan dan daftar tamu. Neneknya benar-benar kuno tentang hal-hal ini. Setiap kebohongan datang lebih mudah daripada yang terakhir. Aku baru bertemu nenek Ayu sekali. Seorang wanita menyenangkan yang memberitahuku bahwa dia senang Ayu menemukan seseorang dengan ibu yang luar biasa. Rupanya percakapan itu tidak pernah sampai kembali ke Ayu. Joko, duduk. Dia duduk di kursi bar seperti remaja yang bersalah. Bu, tolong jangan membuat ini tentang ibu. Ini hari mereka. Kamu benar. Ini hari mereka. Dan aku ingin itu sempurna untuk mereka. Kelegaan membanjiri wajahnya. Sungguh? Ibu tidak marah? Aku meraih seberang meja dapur dan meremas tangannya. Tangan yang sama yang kugenggam melalui kunjungan dokter yang tak terhitung jumlahnya dan acara sekolah dan sakit hati. Nak, aku hanya ingin kamu bahagia. Hanya itu yang selalu kuinginkan. Aku cinta ibu. Ibu tahu itu, kan? Aku tahu. Setelah dia pergi, aku kembali ke komputerku. Video itu hampir selesai. 3 file total. Pertemuan kafe, pertemuan game, dan kunjungan apartemen kemarin. Rekaman yang jelas, audio yang sempurna, cap waktu terlihat. Semua yang harus dimiliki oleh film dokumenter yang bagus. Aku juga menghabiskan sore hari membuat akun media sosial. Bukan untukku, tentu saja. Aku hanyalah seorang ibu yang patah hati yang dikecualikan dari pernikahan anaknya. Tapi temanku, Maya Sari, yang profilnya kubuat dengan hati-hati dengan foto stok dan latar belakang yang meyakinkan, sudah memiliki pengikut yang cukup banyak. Maya Sari adalah seorang fotografer pernikahan yang percaya pada kebenaran dan transparansi. Dia memposting kutipan inspiratif tentang cinta dan kejujuran. Dia memiliki pendapat kuat tentang kesetiaan dan rasa hormat dalam pernikahan. Orang-orang menyukai kontennya. Besok, Maya akan menghadiri pernikahan pantai sebagai tamu dan kebetulan merekam beberapa rekaman yang sangat menarik. Ponselku bergetar dengan pesan teks dari Joko. Terima kasih atas pengertiannya. Bu, ibu yang terbaik, sampai jumpa setelah kami kembali. Aku membalas, selamat berbahagia. Nak, kamu pantas mendapatkan semua yang akan kamu terima. Kata-kata yang benar, setiap satu dari mereka. Sabtu pagi menjelang sempurna untuk pernikahan pantai. Cerah, 25 derajat Celcius. Angin sepoi-sepoi. Aku berpakaian hati-hati dengan gaun biru tua dan sandal nyaman, mengambil kamera profesionalku, dan berkendara ke resor Pantai Mentari. Tempat parkir dipenuhi tamu pernikahan. Aku mengenali beberapa orang dari masa kuliah Joko dan teman-teman kerja Ayu. Mereka semua terlihat bahagia dan bersemangat, memeriksa ponsel mereka dan memperbaiki riasan mereka sebelum upacara. Aku parkir 3 baris ke belakang dan menyaksikan persiapannya. Upacara akan berlangsung di pantai pukul 4 sore. Resepsi di ballroom resor setelahnya. Aku telah membantu Joko merencanakan cukup banyak pernikahan ini untuk mengetahui setiap detail saat aku masih diundang. Pukul 2 siang, aku berjalan ke lobi resor seolah-olah aku memang seharusnya ada di sana. Tidak ada yang mempertanyakan wanita berpakaian bagus dengan kamera.
Fotografer pernikahan ada di mana-mana di resor pantai. Permisi, tanyaku kepada concierge. Bisa tunjukkan padaku ke suite persiapan pernikahan Thomson Williams? Tentu saja. Pesta pengantin ada di Sunset Suite di lantai 3. Ikuti saja tanda-tandanya. Aku naik lift dan menemukan lorong yang ramai dengan aktivitas. Para bridesmaid berbaju coral bergegas di antara kamar, membawa bunga dan tas rias. Para groomsmen ada di Sunrise Suite di seberang aula, dan aku bisa mendengar suara Joko melalui pintu. Untuk sesaat, aku hampir goyah. Dia terdengar sangat bahagia, sangat bersemangat. Ini adalah hari pernikahan anakku, terlepas dari segalanya. Kemudian suara Ayu terdengar dari suite pengantin. Ya Tuhan, aku sangat senang kita tidak mengundang ibunya. Bisa dibayangkan, dia pasti akan menemukan cara untuk membuat ini semua tentang dia. Maksudku, wanita itu masih berpakaian seperti tahun 995. Para bridesmaid-nya tertawa, dan aku mendengar salah satu dari mereka berkata, setidaknya kamu tidak perlu berurusan dengannya terlalu sering setelah ini. Tinggal di negara bagian yang berbeda akan membantu. Negara bagian yang berbeda? Mereka akan pindah. Aku mendekat ke pintu, berpura-pura menyesuaikan pengaturan kameraku. Joko belum tahu. Ayu melanjutkan. Aku akan memberitahunya setelah bulan madu. Aku ditawari posisi di California, dan jujur saja, itu adalah alasan sempurna untuk menjauh dari semua beban miliknya. Teman-temannya tidak dewasa, dan ibunya hanya manja dan menyedihkan. Suara lain. Bagaimana jika dia tidak mau pindah? Tawa Ayu terdengar dingin. Dia akan melakukan apapun yang aku katakan. Dia selalu begitu. Pria itu benar-benar di bawah kendaliku. Aku sudah cukup mendengar. Lebih dari cukup. Aku berjalan kembali ke lift, turun ke lobi, dan pergi keluar untuk menunggu. Pernikahan akan dimulai dalam 2 jam. Arman Patterson akan hadir sebagai teman kerja Ayu, menurut daftar tamu yang kubantu susun beberapa bulan lalu. Ini akan sangat menarik. Pukul 3.45 sore, aku mengambil posisiku di akses pantai umum. Cukup dekat untuk merekam semuanya, tetapi cukup jauh untuk menghindari pengenalan. Pesta pernikahan berkumpul saat para tamu mengambil tempat duduk mereka. Joko terlihat tampan dengan setelan linen putihnya. Ayu sangat memukau dengan gaun desainernya. Pendeta memulai upacara dengan kata-kata tentang cinta, komitmen, dan kejujuran. Aku mulai merekam. Upacaranya indah. Aku harus mengakui itu. Mata Joko berkaca-kaca ketika Ayu berjalan menyusuri lorong. Janji-janji itu tradisional tetapi tulus. Bahkan aku sedikit emosional menonton anakku berjanji untuk mencintai dan menghormati seseorang yang, dalam waktu sekitar 48 jam, akan menjadi pengantin wanita yang paling dibenci di internet. Setelah momen Anda boleh mencium pengantin wanita, para tamu pindah ke resepsi. Aku mengikuti dari kejauhan, merekam semuanya. Jam koktail, makan malam, pidato yang memuji kemanisan Ayu dan keberuntungan Joko dalam menemukan wanita yang luar biasa. Kemudian datanglah dansa. Ayu dan Joko melakukan dansa pertama mereka diiringi lagu At Last oleh Etta James. Sangat romantis, sangat sempurna, sangat ironis, mengingat apa yang ku tahu tentang kegiatan ekstrakurikuler sang pengantin wanita. Pukul 9.30 malam, aku melihat Arman Patterson mendekati Ayu selama lagu lambat. Mereka berbicara sebentar, dan aku melihatnya melirik ke sekeliling dengan gugup sebelum mengikutinya menuju pintu keluar pantai. Aku menyelinap keluar dari pintu samping dan memposisikan diriku di balik bukit pasir dengan kameraku. Audio tidak sejelas di luar, tetapi visualnya jernih. Ayu dan Arman berjalan ke tempat terpencil sekitar 50 yard dari resepsi. Bahkan dengan jarak, bahasa tubuh itu jelas. Ini bukan percakapan santai antara teman kerja. Dia menciumnya. Dia membalas ciumannya. Selama 3 menit penuh, sementara suami barunya menari dengan istri sahabatnya di dalam, benar-benar tidak menyadari. Aku merekam setiap detiknya. Ketika mereka berpisah, aku mendengar Ayu berkata, 2 jam lagi dan kita bisa pergi. Aku bilang pada Joko aku mulai sakit kepala. Kamarku sudah siap, balas Arman. Rini pikir aku di Jakarta untuk urusan bisnis sampai hari Minggu. Sempurna. Satu perayaan terakhir sebelum bulan madu.
Mereka berjalan kembali secara terpisah. Ayu lebih dulu, lalu Arman 5 menit kemudian. Aku menunggu sampai mereka berada di dalam sebelum pindah ke tempat parkir untuk mengunggah semuanya ke laptopku. 3 jam kemudian, aku berada di rumah dengan USB drive berisi 2 jam rekaman hari pernikahan Ayu, ditambah video sebelumnya dari kafe, gym, dan apartemen. Aku juga merekam beberapa klip audio yang akan memberikan konteks yang sempurna. Aku membuat secangkir teh untuk diriku sendiri dan membuka laptopku. Maya Sari telah sibuk sepanjang minggu membangun antisipasi untuk proyek pernikahan istimewanya yang akan mengungkap kebenaran tentang pernikahan modern. Jumlah pengikutnya telah bertambah menjadi 50.000 orang yang dengan penuh semangat menunggu postingannya berikutnya. Aku melihat jam, 2.17 pagi. Dalam 5 jam, Joko dan Ayu akan terbang ke Pulau Dewata, Bali, untuk bulan madu mereka. Pada saat mereka mendarat, kebenaran hari pernikahan. Ketika cinta tidak cukup akan menjadi trending di setiap platform media sosial. Aku menjadwalkan postingan itu untuk pukul 7 pagi dan pergi tidur. 3 hari setelah diberitahu aku tidak disambut di pernikahan anakku, aku akan memberinya hadiah pernikahan yang paling berkesan dalam hidupnya, kebenaran. Pukul 9 pagi Minggu pagi, kebenaran hari pernikahan. Ketika cinta tidak cukup telah ditonton 2,3 juta kali dan terus meningkat. Ponselku bergetar tanpa henti sejak pukul 7.30. Tetapi aku mengabaikannya saat aku membuat panekuk dan menonton jumlah komentar meledak. Video itu diedit dengan sangat apik, jika aku boleh memujinya. Dimulai dengan rekaman pernikahan yang indah. Joko dan Ayu terlihat berseri-seri, bertukar janji, menari dansa pertama mereka. Kemudian layar terbelah. Di satu sisi, Ayu berdansa lambat dengan suami barunya. Di sisi lain, rekaman kamera keamanan dari kafe menunjukkan dia bersama Arman 3 hari sebelumnya. Audionya sangat menghancurkan. Suara Ayu dari suite pengantin. Ya Tuhan, aku sangat senang kita tidak mengundang ibunya. Wanita itu hanya manja dan menyedihkan. Kemudian beralih ke janji pernikahannya. Aku berjanji untuk menghormatimu di atas semua orang lain. Finalenya adalah emas sinematik murni. Ayu dan Arman berciuman di pantai sementara lagu Atlas diputar lembut di latar belakang. Kemudian beralih ke Joko di dalam, benar-benar tidak menyadari, tertawa dengan para groomsmen-nya. Maya Sari telah memberi caption dengan sempurna. Pengantin pria ini pantas mendapatkan yang jauh lebih baik. Ketika Anda mengecualikan keluarga dari pernikahan Anda, terkadang kebenaran menemukan cara lain untuk didengar. Kebenaran pernikahan, keadilan, pernikahan modern. Ponselku berdering untuk ke-15 kalinya. Nomor Joko. Aku membiarkannya masuk ke voicemail lagi. Pukul 47 pagi. Seseorang mengetuk pintuku. Melalui jendela, aku melihat Rina memegang tas dari toko roti favoritku dan menyeringai lebar. Kamu jenius yang luar biasa dan pendendam, katanya, mendorong melewatinya ke dapur. Kamu sudah lihat berita? Berita apa? Dia menyalakan TV-ku dan mengganti ke acara pagi lokal. Ada foto pernikahan Ayu di layar dengan judul video pernikahan viral ungkap pengantin wanita selingkuh. Pembawa berita itu mengatakan identitas videografer tetap tidak diketahui. Tetapi rekaman itu telah memicu percakapan nasional tentang kejujuran dalam pernikahan dan perlakuan terhadap keluarga besar dalam pernikahan modern. Mereka memanggilmu fotografer pernikahan misterius. Rina tertawa. Channel 7 ingin mewawancarai Maya Sari, tetapi tidak dapat menemukannya. Bayangkan saja. Ponselku bergetar dengan pesan teks dari nomor tak dikenal. Kami tahu itu kamu. Hapus video itu atau akan ada konsekuensi. Aku menunjukkan pesan teks itu kepada Rina. Sepertinya Ayu tidak menikmati bulan madunya. Apa yang akan kamu lakukan? Tidak ada. Aku ibu yang berduka yang dikecualikan dari pernikahan anaknya. Apa yang akan ku tahu tentang video viral? Bel pintu berdering lagi. Kali ini adalah Rini Peterson, istri Arman. Aku mengenalinya dari foto Instagramnya. Tetapi dia sama sekali tidak terlihat seperti wanita tersenyum yang memposting kutipan motivasi. Matanya merah, tangannya gemetar. Bu Siti, saya Rini Peterson. Saya pikir kita perlu bicara. Aku mengundangnya masuk, menawarkan kopi, dan menunggu dia berbicara. Suamiku ada di video itu, katanya pelan.
Aku sudah curiga selama berbulan-bulan, tetapi melihatnya seperti itu, dengan cap waktu. Dia menangis sepenuhnya. Aku sangat menyesal, kataku dan aku bersungguh-sungguh. Aku tidak pernah berniat untuk melukai orang yang tidak bersalah. Anda melakukan hal yang benar, katanya di sela-sela air matanya. Anak-anakku pantas mendapatkan yang lebih baik daripada ayah yang berbohong. Anak Anda pantas mendapatkan yang lebih baik daripada istri yang selingkuh. Sudah berapa lama ini berlangsung? Setidaknya 3 bulan yang aku tahu. Rini mengangguk, menyeka matanya. Apartemen di Jalan Anggrek. Aku menemukan perjanjian sewa di mejanya. Sudah 6 bulan. 6 bulan. Ayu telah merencanakan pernikahan ini, menerima hadiah, membiarkan orang menghabiskan ribuan rupiah untuk perjalanan dan akomodasi, semuanya sambil mempertahankan hubungan kedua. Apa yang akan kamu lakukan? Tanyaku. Aku sudah mengajukan cerai. Pengacaraku mengatakan video itu adalah bukti yang dapat diterima. Arman akan kehilangan segalanya. Dia menatapku langsung. Terima kasih karena telah memberiku kebenaran. Pasti tidak mudah. Mengetahui itu akan melukai anak Anda juga. Setelah dia pergi, aku duduk di ruang tamuku, menatap ponselku. 17 panggilan tak terjawab dari Joko, 12 dari Ayu, 6 dari nomor yang tidak kukenal. Video itu sekarang memiliki 4,1 juta penayangan. Ponselku berdering lagi. Kali ini aku menjawab, Bu. Suara Joko terdengar patah. Kita perlu bicara. Joko tiba di rumahku Senin malam. Terlihat seperti dia menua 5 tahun dalam 2 hari. Taning bulan madunya tidak bisa menyembunyikan kelelahan di matanya atau kekalahan di pundaknya. Seluruh resor tahu, katanya, merosot di kursi dapurku. Orang-orang menatap, berbisik. Seseorang mengenali Ayu dari video dan meminta tanda tangannya. Ibu percaya itu? Mereka ingin tanda tangannya. Aku menuangkan kopi untuknya dan menunggu. Terkadang hal terbaik yang bisa dilakukan seorang ibu hanyalah mendengarkan. Ayu yakin ibu menyewa penyelidik swasta. Dia pikir ini semua direncanakan, bahwa ibu telah menguntitnya selama berbulan-bulan. Dan menurutmu? Dia menatapku dengan mata merah. Aku pikir ibuku tidak akan melakukan sesuatu yang sekejam ini hanya karena perasaannya terluka. Tuduhan itu menyakitkan. Tetapi aku menjaga ekspresiku netral. Joko, apakah kamu pikir video itu palsu? Tidak. Ya Tuhan, tidak. Itu bagian yang terburuk. Itu semua nyata, kan? Setiap detiknya. Aku meraih seberang meja dan memegang tangannya. Aku minta maaf, kamu harus tahu dengan cara ini. Apakah ibu? Apakah ibu benar-benar minta maaf, Bu? Karena sebagian diriku berpikir ibu menikmati ini. Kata-katanya lebih menyakitkan dari yang kuduga. Apakah aku menikmatinya? Melihat citra sempurna Ayu runtuh. Melihat dia kehilangan kendali atas narasi yang telah dia bangun dengan hati-hati. Mungkin aku sedikit menikmatinya. Aku minta maaf kamu terluka. Kataku hati-hati. Aku minta maaf kamu menikahi seseorang yang tidak menghormatimu. Aku tidak menyesal kebenaran terungkap. Dia bilang itu tidak berarti apa-apa. Arman hanya membantunya mengatasi cold feet. Hal-hal fisik itu hanya pelepas stres. Bu, aku tahu kedengarannya. Tapi orang membuat kesalahan. Pernikahan adalah tentang pengampunan, kan? Aku menatap anakku. Pria dewasa ini yang masih ingin percaya pada dongeng. Nak, dia telah berselingkuh selama 6 bulan. Dia menyimpan sebuah apartemen. Dia berencana memberitahumu tentang pindah ke California setelah bulan madu tanpa mendiskusikannya denganmu terlebih dahulu. Ini bukan cold feet atau pelepas stres. Bagaimana ibu tahu tentang California? Aku memberitahunya tentang mendengar percakapan di suite pengantin. Wajahnya remuk saat setiap detail meresap. Dia sudah merencanakan semuanya. Bisiknya. Pindah itu. Memutus hubungan dengan semua orang di sini. Dengan ibu. Ya. Tawaran pekerjaan di California itu nyata. Dia menerimanya 2 minggu lalu. Dia akan menyajikannya sebagai kesempatan kejutan yang tidak bisa kita lewatkan. Kami duduk dalam keheningan selama beberapa menit. Bu, aku perlu menanyakan sesuatu dan aku perlu. Ibu jujur. Oke. Apakah ibu yang membuat video itu? Aku menatap anakku. Benar-benar menatapnya.
Anak laki-laki kecil yang biasa berlari kepadaku dengan lutut tergores dan perasaan terluka. Remaja yang percaya padaku untuk membantunya melewati patah hati pertamanya. Pria muda yang meneleponku setiap hari Minggu sampai Ayu memutuskan panggilan itu terlalu berlebihan. Tidak, kataku. Aku tidak membuat video itu. Secara teknis itu benar. Maya Sari yang membuat video itu. Kelegaan membanjiri wajahnya. Aku tahu itu. Aku bilang pada Ayu ibu tidak mampu melakukan hal seperti itu. Joko, apa yang akan kamu lakukan? Aku tidak tahu. Dia ingin memperbaiki keadaan. Dia bilang jika kita pindah ke California, kita bisa memulai yang baru, jauh dari semua drama ini. Dan apa yang kamu inginkan? Dia diam untuk waktu yang lama. Aku ingin mempercayai istriku. Tapi setiap kali aku melihatnya, aku melihat video itu. Dia menertawakan ibu, menciumnya, berencana mengendalikan hidupku tanpa bertanya apa yang kuinginkan. Kalau begitu kamu punya jawabanmu. Apakah aku punya? Karena aku merasa seperti kehilangan segalanya sekaligus. Pernikahanku, kepercayaanku, mungkin hubunganku dengan ibu juga jika ibu benar-benar melakukan ini. Kamu tidak akan kehilanganku. Nah, kamu tidak akan pernah bisa. Dia memelukku sebelum dia pergi. Memegang lebih lama dari yang dia lakukan selama bertahun-tahun. Aku cinta ibu. Bu. Apapun yang terjadi selanjutnya, aku ingin ibu tahu itu. Setelah dia pergi, aku membuka laptopku. Video itu memiliki 8,2 juta penayangan. Maya Sari telah mendapatkan 200.000 pengikut. Dan Ayu telah ditandai di sekitar 50.000 komentar. Tidak satu pun yang mendukung. Terkadang kebenaran itu kejam. Tapi itu tetap kebenaran. Rabu pagi membawa pengunjung tak terduga. Ayu berdiri di ambang pintuku mengenakan kacamata hitam oversize dan topi bisbol. Sama sekali tidak terlihat seperti wanita percaya diri yang mengecualikanku dari pernikahannya 4 hari lalu. Kita perlu bicara, katanya, mendorong melewatinya masuk ke rumahku tanpa diundang. Silakan masuk, kataku pada sosoknya yang mundur. Dia mondar-mandir di ruang tamuku seperti binatang di dalam kandang. Anda telah menghancurkan hidupku. Pekerjaanku ingin aku mengambil cuti. Keluargaku tidak mau berbicara denganku. Istri Arman mengambil segalanya dalam perceraian mereka dan menyebut namaku sebagai pihak yang bersalah. Aku minta maaf kamu harus melalui ini. Dia berbalik. Apakah Anda? Karena aku pikir Anda merencanakan setiap detiknya. Aku pikir Anda menyewa seseorang untuk mengikutiku dan Arman. Aku pikir Anda mengatur seluruh hal ini karena perasaan Anda terluka. Aku duduk di sofaku dan memberi isyarat padanya untuk melakukan hal yang sama. Dia tetap berdiri, bergetar karena marah dan putus asa. Ayu, izinkan aku menanyakan sesuatu. Jika perannya dibalik, jika Joko yang berselingkuh dan aku punya bukti, apakah kamu ingin aku memberitahumu? Itu tidak sama. Itu sama. Kamu membuat pilihan. Pilihan itu memiliki konsekuensi. Video itu tidak menciptakan perselingkuhan atau kebohonganmu. Itu hanya mengungkapkannya. Anda tidak mengerti. Arman dan aku. Ini rumit. Joko manis. Tapi dia tidak menantang. Dia tidak mendorongku untuk menjadi lebih baik. Arman melakukannya. Jadi kamu menikahi pria yang salah. Aku menikahi pria yang baik. Itu seharusnya sudah cukup. Aku mempelajari wajah Ayu, melihat sesuatu yang tidak kusadari sebelumnya. Di bawah kemarahan dan keputusasaan adalah kebingungan yang tulus. Dia benar-benar percaya dia bisa memiliki kedua kehidupan. Keamanan pernikahan dengan Joko dan kegembiraan perselingkuhan dengan Arman. Ayu, apakah kamu mencintai Joko ketika kamu menikah dengannya? Tentu saja aku mencintainya. Aku memang mencintainya. Lalu mengapa mengecualikan ibunya dari pernikahanmu? Dia akhirnya duduk. Ketenangannya retak. Karena Anda terlalu banyak melihat. Anda bertanya. Anda membuatku merasa tidak cukup baik untuknya. Apakah kamu? Pertanyaan itu menggantung di udara di antara kami. Fasad Ayu yang dibangun dengan hati-hati runtuh secara real time. Aku tidak tahu, bisiknya. Aku pikir aku cukup. Tapi bersama Arman membuatku merasa hidup dengan cara yang tidak pernah dilakukan Joko. Dan aku pikir aku bisa memiliki keduanya. Bahwa tidak ada yang akan terluka jika aku berhati-hati.
Seseorang selalu terluka. Ayu. Satu-satunya pertanyaan adalah siapa dan kapan. Aku tidak pernah bermaksud ini akan sejauh ini. Perselingkuhan itu seharusnya berakhir setelah pernikahan. Arman seharusnya menjadi kebebasan terakhirku sebelum menjalani kehidupan pernikahan. Tapi itu tidak berakhir. Tidak. Itu menjadi lebih kuat. Dan kemudian ada tawaran pekerjaan di California. Dan itu terasa seperti pertanda. Cara untuk memulai yang baru. Bahkan mungkin menemukan cara untuk bersama Arman pada akhirnya. Aku merasakan rasa iba yang tak terduga untuk wanita muda ini yang telah membuat pilihan yang begitu merusak. Ayu, kamu harus jujur pada Joko. Tentang semuanya. Dia akan meninggalkanku. Dia mungkin akan melakukannya. Tapi jika kamu terus berbohong, kamu pasti akan kehilangannya. Dan kamu akan kehilangan dirimu sendiri juga. Dia menatap keluar jendelaku selama beberapa menit. Video itu, bisakah Anda menghapusnya? Aku tidak bisa. Dan bahkan jika aku bisa, tangkapan layarnya sudah ada. Itu sudah tersebar sekarang. Jadi aku hancur. Karierku, pernikahanku, reputasiku. Semua karena aku membuat beberapa pilihan buruk. Kamu berusia 28 tahun. Kamu tidak hancur kecuali kamu memilih untuk hancur. Tapi kamu perlu berhenti menyalahkan orang lain dan mulai bertanggung jawab. Ayu pergi tanpa sepatah kata pun. Melalui jendelaku, aku melihatnya duduk di mobilnya selama 10 menit sebelum pergi. Malam itu, Joko menelepon. Ayu memberitahuku tentang percakapannya dengan ibu. Tentang California. Tentang Arman. Tentang semuanya. Bagaimana kabarmu? Aku mengajukan pembatalan pernikahan. Ternyata ketika istrimu telah berencana memindahkan seluruh hidupmu tanpa memberitahumu, itu dihitung sebagai penipuan. Kelegaan membanjiriku. Aku bangga padamu. Bu, aku perlu minta maaf. Untuk segalanya. Karena membiarkan Ayu memperlakukan ibu dengan buruk. Karena mengecualikan ibu dari pernikahan. Karena meragukan ibu ketika video itu keluar. Kamu tidak perlu minta maaf karena mencintai seseorang. Tapi aku perlu minta maaf karena memilih dia daripada ibu. Ibu tidak pernah melakukan apapun selain mendukung. Dan aku membiarkan dia meyakinkanku bahwa ibu adalah masalahnya. Joko, yang penting adalah kamu melihat dengan jelas sekarang. Aku melihat dengan jelas. Dan aku melihat bahwa aku memiliki ibu yang paling kuat dan paling pintar di dunia. Seseorang yang mengajariku bahwa tindakan memiliki konsekuensi. Bahkan ketika aku melupakan pelajaran itu. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Aku akan pindah kembali ke rumah untuk sementara waktu. Jika tidak apa-apa, aku perlu mencari tahu siapa aku ketika aku tidak mencoba menjadi siapa yang orang lain inginkan aku. Kamarmu persis seperti yang kamu tinggalkan. 3 minggu setelah pernikahan yang mengguncang internet, aku sedang berbelanja bahan makanan ketika seorang wanita muda mendekatiku di bagian produk segar. Permisi, apakah Anda Siti Williams? Jantungku berhenti. Apakah seseorang telah mengetahui hubungan antara aku dan video viral itu? Ya, aku Siti. Aku Sarah Chen dari Berita Channel 7. Aku telah menyelidiki cerita video pernikahan, dan aku ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Anda. Ini dia. Momen yang kutakuti. Aku tidak yakin bagaimana aku bisa membantumu. Yah, Anda adalah Ibu Joko Williams, benar? Pengantin pria di video itu. Ya. Dan Anda tidak diundang ke pernikahan anak Anda. Itu benar. Sarah mengeluarkan ponselnya dan mulai merekam. Bagaimana perasaan Anda tentang itu? Aku menatap reporter muda ini. Mungkin sebaya Ayu. Bersemangat untuk terobosan besarnya. Itu membuatku merasa sedih. Setiap ibu ingin menjadi bagian dari hari pernikahan anaknya. Apakah Anda tahu tentang perselingkuhan menantu Anda? Aku tidak memiliki pengetahuan tentang hubungan pribadi Ayu di luar apa yang kuamati sebagai ibu Joko. Beberapa orang di online berspekulasi bahwa Anda mungkin terlibat dalam pembuatan atau pendistribusian video pernikahan itu. Ada komentar tentang itu? Ini adalah momen kebenaran. Aku bisa berbohong, menyangkal segalanya, dan mungkin lolos. Atau aku bisa mengakui apa yang telah kulakukan dan menghadapi konsekuensinya. Sarah, izinkan aku memberitahumu sesuatu tentang menjadi seorang ibu. Ketika anakmu disakiti,
Naluri pertamamu adalah melindungi mereka. Terkadang itu berarti mundur dan membiarkan mereka belajar dari kesalahan mereka. Terkadang itu berarti campur tangan. Jadi, Anda mengatakan Anda memang membuat video itu? Aku mengatakan bahwa terkadang kebenaran membutuhkan bantuan untuk menemukan jalannya ke permukaan. Mata Sarah melebar. Dia mendapatkan lebih dari yang dia harapkan. Bu Williams, apakah Anda mengakui di depan kamera bahwa Anda membuat video pernikahan viral itu? Aku berpikir tentang Joko. Di rumah di kamar masa kecilnya, perlahan membangun kembali kepercayaan diri dan rasa dirinya. Aku berpikir tentang Rini Peterson. Akhirnya bebas dari suami pembohong. Aku berpikir tentang semua komentar di video dari orang-orang yang berterima kasih kepada Maya Sari karena telah mengungkap kebenaran. Aku mengakui bahwa aku cukup mencintai anakku untuk memastikan dia tahu kebenaran tentang orang yang dinikahinya, bahkan jika itu berarti mempertaruhkan hubunganku dengannya. Meskipun itu mempermalukan menantu Anda secara publik, Ayu mempermalukan dirinya sendiri. Aku hanya mendokumentasikannya. Wawancara itu ditayangkan malam itu. Keesokan paginya, aku menerima telepon dari talk show, podcast, dan pembuat film dokumenter. Nenek Keadilan menjadi trending di Twitter. Artikel opini ditulis tentang intuisi keibuan, etika pernikahan, dan harga kebenaran. Beberapa orang memanggilku pahlawan, yang lain memanggilku pendendam dan kejam. Aku secara bersamaan dirayakan dan dikutuk, terkadang oleh orang yang sama, tetapi Joko mendukungku sepenuhnya. Ibu menyelamatkan saya dari membuat kesalahan terbesar dalam hidup saya, katanya kepada wartawan yang muncul di rumah kami. Ibu saya melihat apa yang saya terlalu buta oleh cinta untuk melihatnya. Sementara itu, Ayu telah pindah ke California untuk mengambil pekerjaan yang dia rencanakan selama ini. Arman tinggal di apartemen studio dan bekerja di gym yang berbeda setelah istrinya mengambil segalanya dalam perceraian. Video itu sekarang memiliki lebih dari 50 juta penayangan. Maya Sari telah menjadi legenda internet. Meskipun semua orang tahu dia sebenarnya adalah aku. Dan aku merasakan sesuatu yang tidak kuduga. Kedamaian. Untuk pertama kalinya dalam 2 tahun. Aku tidak berjalan di atas kulit telur di sekitar pacar anakku. Aku tidak berpura-pura menyukai seseorang yang memperlakukanku dengan hinaan. Aku tidak mendukung hubungan yang dibangun di atas kebohongan dan manipulasi. Kebenaran telah membebaskan kami semua. Bahkan jika kebebasan datang dengan harga mahal. 6 bulan kemudian, Joko melakukan lebih baik daripada yang kulihat selama bertahun-tahun. Dia memulai terapi, berhubungan kembali dengan teman-teman lama yang secara sistematis diasingkan Ayu, dan mulai berkencan dengan wanita yang menyenangkan bernama Lina, yang tampaknya menikmati perusahaanku. Video viral itu telah menjadi studi kasus dalam kelas etika digital dan kisah peringatan tentang kekuatan media sosial. Aku telah diwawancarai oleh program berita, podcast, dan bahkan kru dokumenter. Cerita itu telah diangkat untuk film Netflix. Meskipun aku ragu mereka akan menangkap emosi kompleks di balik apa yang terlihat seperti balas dendam sederhana. Tetapi pembenaran yang sebenarnya datang ketika Ayu meneleponku pada Selasa malam di bulan Oktober. Bu Williams, ini Ayu. Halo Ayu, bagaimana kabarmu? Aku, berbeda. Lebih baik, kurasa. Aku ingin menelepon dan berterima kasih. Itu bukan yang kuharapkan. Berterima kasih padaku. Video itu menghancurkan hidupku. Tetapi itu juga menyelamatkannya. Apakah itu masuk akal? Ceritakan padaku. Aku sudah menjalani terapi sejak pindah ke California. Terapi sungguhan, bukan hanya konseling pasangan yang kami coba Joko dan aku. Dan aku menyadari bahwa aku menjalani versi orang lain tentang seperti apa hidupku seharusnya. Pernikahan yang sempurna, suami yang sukses, rumah pinggiran kota. Tidak satu pun dari itu yang benar-benar kuinginkan. Aku duduk, ponsel menempel di telingaku. Apa yang kamu inginkan? Aku ingin menjadi seseorang yang mengatakan kebenaran, bahkan ketika itu sulit. Terutama ketika itu sulit. Aku ingin menjadi seseorang yang tidak perlu menyelinap atau berbohong atau memanipulasi orang untuk merasa hidup. Dan apakah kamu menjadi orang itu? Aku sedang mencoba. Aku mengakhiri hubungan dengan Arman secara permanen. Aku memberitahu orang tuaku tentang perselingkuhan dan perceraian. Aku berkencan dengan seseorang yang baru dan dia tahu segalanya tentang masa laluku. Tidak ada rahasia.
Aku senang kamu menemukan jalanmu. Bu Williams, aku perlu minta maaf. Bukan hanya untuk perselingkuhan, tetapi untuk bagaimana aku memperlakukan Anda. Anda tidak pernah menjadi masalah. Aku hanya terancam oleh betapa jelasnya Anda melihatku. Ayu, kita semua membuat kesalahan. Yang penting adalah belajar darinya. Aku telah belajar bahwa kamu tidak dapat membangun kehidupan di atas kebohongan. Tidak peduli seberapa indah kebohongan itu terlihat dari luar. Dan aku telah belajar bahwa ibu yang mengajukan pertanyaan sulit biasanya layak didengarkan. Setelah kami menutup telepon, aku duduk di dapurku memikirkan perjalanan aneh yang telah membawa kami semua ke titik ini. Seorang ibu yang dikecualikan, sebuah video viral, pernikahan yang hancur, kehidupan berubah selamanya. Apakah aku melakukan hal yang benar? Pertanyaan itu membuatku terjaga selama berbulan-bulan. Joko lebih bahagia dan lebih percaya diri daripada yang dia rasakan selama bertahun-tahun. Ayu belajar untuk hidup otentik. Rini Peterson telah menikah lagi dan terlihat benar-benar puas di postingan media sosialnya. Bahkan Arman, menurut teman bersama, sedang berusaha memperbaiki dirinya sendiri dan mencoba membangun kembali hubungannya dengan anak-anaknya. Terkadang kebenaran membakar segalanya, tetapi terkadang itulah yang harus terjadi agar pertumbuhan baru dimulai. Video itu masih diputar sesekali di media sosial, biasanya disertai dengan perdebatan tentang privasi, kesetiaan keluarga, dan harga keadilan. Tetapi aku sudah berhenti membaca komentar. Aku tahu apa yang telah kulakukan dan mengapa aku melakukannya. Aku melindungi anakku satu-satunya cara yang kuketahui. Dan pada akhirnya, bukankah itu yang seharusnya dilakukan seorang ibu? Ponselku bergetar dengan pesan teks dari Joko. Makan malam minggu. Lina ingin belajar membuat lasagna ibu yang terkenal. Aku membalas. Sempurna. Aku akan mengajarinya semua rahasiaku. Beberapa rahasia layak dibagikan. Yang lain layak diungkap. Triknya adalah mengetahui perbedaannya. Dan terkadang, jika kamu sangat beruntung dan sangat hati-hati, kebenaran membebaskan semua orang. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa berlangganan dan silakan bagikan ceritamu di kolom komentar. Suara Anda penting.